yang punya putri besanan nanti ya sama teman dekatnya. Nah, ini namanya at-tanabuh. Bisa jadi seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sifat seorang mukmin itu dia merasa khawatir dan takut kalau amalnya, kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat mukmin. Kalau ada seorang mukmin yang dia merasa pede, amal saya pasti diterima, kebaikan saya pasti mendatangkan pahala, tidak punya rasa khawatir dan takut sedikit pun kalau kebaikannya itu enggak diterima, maka ini namanya sombong dan ujub, membanggakan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan suatu ayat kepada para sahabat. Di situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah wa annahum ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan apa yang telah mereka berikan, wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka itu takut, wa annahum ilaihi raji'un, bahwasanya mereka itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tanya sama suaminya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang minum khamr, orang-orang yang zina, orang-orang yang berjudi, orang-orang yang makan riba, kemudian mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka jawab suaminya, "La, ya binti Siddiq, bukan. Tidak kayak gitu, wahai binti Siddiq. Yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah alladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun." Mereka adalah orang-orang yang puasa, yang sholat, yang puasa, yang bersedekah, ya. Kemudian wa yakhafuna alla yaqbala minhum, dan mereka itu takut kalau amal mereka, kebaikan mereka itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba, yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi mudah-mudahan sekalian, maka berdasarkan ayat ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang yang beriman itu ketika mereka selesai melaksanakan satu ibadah, satu kebaikan, bukan mereka kemudian berpuas diri, enggak, tapi justru mereka itu takut kalau salat saya nggak diterima, kalau puasa saya nggak diterima, kalau zakat, infak, sedekah saya nggak diterima. Ya, itu yang mereka takutkan. Bukan mereka bersenang hati kemudian pede, enggak. Ya, ini para sahabat, orang-orang yang beriman. Maka demikian pula kita, ya, karena kita mencontoh para sahabat, maka usahakan dan tanamkan dalam hati kita, setelah kita ini melakukan ketaatan, melakukan ibadah, melakukan satu kegiatan kebaikan, maka imbangilah dengan perasaan takut, ya. Takut kalau amal saya ini tidak diterima. Ya, inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu dosa-dosa penghapus kebaikan. Memang apa ada, Ustaz? Dosa-dosa yang bisa menghapuskan kebaikan? Banyak. Banyak sekali. Dosa-dosa penghapus kebaikan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, dosa-dosa yang bisa menghapuskan seluruh amalan. Jadi ibadah kita nggak diterima semua. Ya sholatnya, ya puasanya, sedekahnya, infak, zakatnya, kemudian haji umrohnya nggak diterima semua.
Ada yang satu dosa, ya, dosa-dosa yang hanya menghapuskan sebagian amalan. Contoh misalkan kita melakukan satu dosa, sholatnya nggak diterima. Ada yang melakukan satu dosa, puasanya saja yang nggak diterima. Ada yang melakukan sodakohnya saja yang nggak diterima. Ada yang melakukan haji dan umrohnya saja yang tidak diterima. Ya, itu sebagian. Nih, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama adalah dosa-dosa yang mampu menghapuskan seluruh amalan. Ya, hati-hati. Nih, jadi sholat kita tidak diterima semua, puasa kita, semua kebaikan kita tidak diterima semua. Tidak ada satupun amalan yang diterima. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda sekalian, kalau kita bicara masalah syirik nih, pemahaman kita selama ini dan juga kaum muslimin secara umum bahwa yang namanya syirik itu cuma sekedar menyembah patung, menyembah berhala, menyembah benda mati, itu syirik. Padahal kalau kita mau belajar lebih mendalam lagi dan lebih cermat lagi, bahwa kesyirikan semakin kesini, bahkan nanti sampai mendekati akhir zaman, itu praktik-praktik kesyirikan coraknya sudah mulai bermacam-macam dan berbagai macam bentuknya kesyirikan. Dan kesyirikan di dalam Islam itu dimulai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu kesyirikan awal pertama kali di muka bumi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihissalam itu keadaan manusia dalam keadaan mereka itu bertauhid semua, mengesahkan Allah semua, nggak ada kesyirikan di muka bumi, nggak ada. Barulah kemudian di masa Nabi Nuh alaihissalam awal pertama kali terjadi kesyirikan. Dan awal terjadi kesyirikan ini, ayah bunda sekalian, hampir sama dengan kesyirikan yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Ya. Apa itu? Yaitu mengkultuskan orang soleh, mengkultuskan para nabi, mengkultuskan para wali-wali Allah, mengkultuskan para ustaz, mengkultuskan para kiai. Ini awal terjadi kesyirikan dan sekarang pun sama. Begitu juga. Ya. Allah berfirman dalam surat Nuh, wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uq wa nasra. Dan janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan kalian tinggalkan waddan, suwa, yaghuts, ya'uq, nasr. Ini siapa nama-nama ini? Ini apa nama makanan tah? Yaghuts ini, ya'uq, ternyata enggak. Mereka adalah nama-nama orang-orang soleh, nama-nama para kiai, nama-nama para ustadz yang ada di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Luar biasa mereka itu, jasanya terhadap umat, kemudian perjuangan mereka terhadap umat di masa itu sangat luar biasa. Nah, kemudian tidak disembah, tapi mereka begitu takzimnya, begitu mengagungkannya dan begitu menghormatinya mereka, umat-umat terdahulu itu kepada mereka orang-orang soleh. Sama kayak kita nih, antum menghormati ustadz, ya, antum mengagungkan kiai, awalnya begitu, ya, awalnya begitu. Nah, kemudian ketika orang-orang soleh ini, para kiai, para ustadz ini mereka sudah meninggal dunia, maka syaitan kemudian berbisik, ya, berbisik sama generasi setelahnya. Itu orang-orang soleh dulu perjuangannya luar biasa kepada bangsa ini. Mereka begitu dihormati dan disegani di masa itu. Nah, kalian sebagai generasi penerus, masa cuma begini saja? Ya. Ayolah, gimana sumbangsih kalian kepada para kiai, para ustadz? Maka kemudian dibuatlah prasasti, dibuatkan patung, dibuatkan prasasti mereka, kemudian dikasihkan nama
Wadan, Suba, Yahud, Ya'ud, Nasr. Ya sama kayak sekarang ini. Orang-orang soleh, orang-orang para wali, kemudian para kiai yang udah meninggal dunia, nggak disembah, ya, dibikinkan kuburan. Ya, setelah dimakamkan, masa kayak begitu aja sih makamnya? Ayolah, dibikin inovasi makamnya. Nah, kemudian makamnya dibagusin, ya, kemudian batu nisannya dikasih apa namanya itu kelambu, ya, kelambu warna putih, kadang kelambu warna hijau, kemudian dibuatkan bangunan, kemudian dibuatkan kelambu, luar biasa. Kemudian batu nisannya dikalungi bunga dan sebagainya. Terjadi sekarang, ya, terjadi sekarang. Nah, ternyata bukan hanya itu saja, ya, ayah bunda sekalian, ternyata praktek kesyirikan pun sekarang lebih parah dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Kalau orang-orang terdahulu, ya, orang terdahulu dan nanti orang yang musyrikin di masa jahiliyah, mereka itu syiriknya dalam masalah uluhiyah. Apa uluhiyah? Sesembahan. Ya, jadi mereka menyembah selain Allah. Kalau kaum muslimin sekarang, enggak. Kesyirikan mereka lebih parah lagi dibandingkan dengan masa jahiliyah. Kesyirikan mereka sudah sampai pada taraf rububiyah dan sudah sampai pada tahap uluhiyah. Bahkan asma wa sifat pun juga iya. Jadi tiga-tiganya ini lengkap umat Islam sekarang. Ya. Loh, apa buktinya Ustaz? Ya, buktinya kalau kaum muslimin musyriknya sudah semakin parah sekarang. Umat Islam sekarang, mereka sampai sekarang di sebagian tempat, ya, sebagian masyarakat itu masih mengimani, masih mempercayai bahwa yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya itu bukan Allah, ya, tapi ada makhluk-makhluk lain, benda-benda lain yang bisa memberikan manfaat. Apa contohnya? Padi, ya. Padi itu kata sebagian orang itu yang bisa menyuburkan padi, ya, kemudian yang bisa menggagalkan panen padi itu bukan Allah, tapi Dewi Sri, ya, Dewi Sri, benar, Dewi Sri, ya, benar ya, Dewi Sri. Ya. Maka saking percayanya mereka dengan Dewi Sri, maka ketika mereka mau tanam padi itu pasang sesajen dulu, ya, pasang sesajen. Nanti umur padinya sudah agak meninggi sedikit, pasang lagi sesajen, ya. Kemudian ketika mereka panen pun juga mereka pasang sesajen lagi, ya. Kemudian dengan ritual-ritual tertentu, ya, itu baru padi. Nanti lagi ada lagi, ya, di daerah Sragen, ya, daerah Sragen, Jawa Tengah, itu ada petilasan. Ada kuburan, ada makam yang namanya Pangeran Samudro dan Dewi Ontowulan. Ya. Konon tempat ini, pemakaman ini, itu yang ziarah ke sana itu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, baik rezeki termasuk adalah jodoh. Ya. Itu bisa didapatkan. Dan persyaratan untuk mendapatkan itu, wallah, ya, jenengan akan gedek-gedek dan mulus saja, ya. Karena ritual yang harus dilakukan di sana itu melakukan hubungan seksual sebanyak 7 kali selama 7 kali purnama, ya. Jadi yang mas-mas yang jomblo, ya, atau para duda, ya, yang ingin dapat jodoh di sana, dapat rezeki, dapat kekayaan, itu di sana itu sudah ada para wanita, ya. Bahkan disediakan oleh masyarakat setempat beberapa wanita yang siap untuk melayani kita, ya. Kemudian kita membangun ritual di sana sebanyak 7 kali purnama, ya. Maka kita akan dapat kekayaan. Nah, ini, ya, kan sudah parah banget ini. Padahal orang-orang musyrikin dahulu musyrikin dahulu, ketika mereka ditanya siapa yang memberikan rezeki sama kalian, mereka jawabnya Allah. Siapa yang menciptakan kalian, mereka jawabnya Allah. Tapi orang-orang sekarang ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki, bukan Allah. Tadi itu Pangeran Samudro dan
Dewi Ontowulan. Siapa yang mampu menumbuhkan padi? Mereka jawab Dewi Sri, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lebih parah lagi mereka. Ayah bunda yang sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kesyirikan yang menunjukkan bahwa zaman sekarang ini lebih parah adalah kalau di zaman jahiliyah mereka itu berbuat syirik ketika mereka itu mengalami kesempitan hidup. Mereka ketakutan, ya, mereka dalam kesengsaraan, mereka mengalami kesempitan hidup, mereka berbuat syirik. Ya. Tapi ketika kondisi mereka itu sudah terbalik, ketika mereka mengalami kesempitan hidup, mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika mereka dalam kondisi lapang, ya, lapang ekonominya, lapang waktunya, lapang tenaganya, mereka kembali berbuat syirik. Itu orang masa jahiliyah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ankabut ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Maka tatkala mereka itu berada di tengah lautan, ya, berada di tengah lautan. Ini sempit apa lapang? Sempit. Sempit, Pak. Ya, kenapa? Karena mereka dalam kondisi ketakutan. Ujung barat, ujung timur, selatan, utara ini penuh dengan lautan. Mereka juga merasa takut. Kenapa? Takut tenggelam. Ya, takut tenggelam. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka benar-benar mengikhlaskan, memurnikan agama dan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka wiritan, Pak. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah di lautan ini ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami sampai ke daratan ya Allah. Mereka sempit kondisinya. Ya. Namun falamma najjahum, tatkala kami selamatkan mereka sampai ke daratan, ilal barri izahum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali berbuat musyrik. Ya. Nah, kalau orang zaman sekarang, baik dia sempitkah hidupnya maupun lapang hidupnya, mereka tetap berbuat syirik. Ya, tetap berbuat syirik. Kesulitan ekonomi, syirik. Ya. Kemudian mereka mengalami kelapangan hidup ekonominya, juga berbuat syirik, sama. Ya. Antum jangan lihat orang-orang yang berbuat syirik itu orang-orang miskin. Antum lihat di kuburan-kuburan, apa mereka semuanya orang miskin? Enggak, mereka para pejabat, intelektual, cendekiawan, orang-orang kaya, bermobil-mobil semua, datang ke kuburan, datang ke petilasan, itu orang-orang kaya semua. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kesyirikan manusia zaman sekarang itu begitu sangat parah, melebihi orang-orang jahiliyah. Nah, kemudian kalau kita cermati lagi, ya, ada beberapa praktik kesyirikan yang ternyata tanpa kita sadari itu termasuk di antara bentuk perbuatan musyrik, baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya, apa contohnya? Ucapan yang termasuk bisa menggiring kita kepada perbuatan syirik. Contoh misalkan, ya, kalau bukan karena polisi, ya, rumah saya sudah kecurian orang, kedatangan maling. Ya. Kalau bukan karena dokter itu, saya tidak bisa sembuh dari penyakit. Ini kata para ulama, ini termasuk di antara bentuk kemusyrikan. Ya. Kenapa demikian? Dikarenakan dia sudah menghubungkan sesuatu yang terjadi di alam semesta ini bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada makhluk. Ya. Berarti polisilah yang membuat rumah kita aman. Berarti dokterlah yang membuat kita ini sembuh dari penyakit, obat dan lain sebagainya. Padahal tidak. Ya. Harusnya ucapan itu diganti. Kalau bukan karena Allah, ya, atau kalau bukan karena polisi, setelah Allah, maka rumah saya akan kemasukan maling. Itu baru benar. Ya. Jadi Allah dulu, ya, baru kemudian manusia, atau manusia dulu kemudian setelah Allah. Itu namanya ucapan yang
bertauhid. Jadi banyak kita coba seperti itu tanpa kita sadari. Itu bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya. Ya. Kemudian perbuatan ya, yang menurut adat ketimuran kita, ya, yang namanya orang tua kan harus dihormati ya, harus dihormati. Orang yang lebih tinggi ilmunya harus kita agungkan, harus kita ta'zimi, gitu kan? Para kiai, para ustadz, orang tua kita harus kita hormati. Nah, cuma bentuk penghormatan, pengagungannya itu keliru. Ya. Sebab beberapa video, tayangan video itu masuk di beranda Facebook. Ya. Ada ya orang yang merasa ditokohkan, ya, entah karena ilmunya, karena hartanya, karena jabatan dan kedudukannya, ditokohkan. Ya. Ditambah dengan umbuan mesih, ya, bagi-bagi uang. Ini orang yang ditokohkan nih. Ya. Padahal cuma ya Allah, cuma amplop 50.000. Ya. Orang datang ke tempatnya dia hanya cuma menerima amplop isinya uang 50.000. Tapi subhanallah, hanya untuk mendapatkan 50.000 mereka sampai membungkuk-bungkukkan badan. Ya, bahkan bukannya membungkukkan badan, mereka sampai cium tangannya, ya Allah, bukan hanya cium tangan, bahkan sampai cium kaki, hanya untuk mendapatkan amplop isinya 50.000. Ya, luar biasa. Ya. Bahkan termasuk orang tua kita ya bunda, ya, maaf di sebagian orang ya, itu salah satu di antara bentuk penghormatan dan pengagungan berbakti kepada orang tua itu dengan cara bungkuk-bungkuk di depan orang tua, ya, membungkukkan badan di depan orang tua. Bahkan yang lebih ekstrim lagi itu ada yang sampai cium kakinya orang tua, ya. Jadi telapak kakinya orang tua itu dicium, ya. Ada sebagian yang sampai telapak kakinya orang tua itu dicuci, ya, terus kemudian airnya diminum. Ada yang dibuat mandi karena ingin mendapatkan barokahnya orang tua. Ya Allah, ya. Ini ajaran dari mana? Nyembah sujud kepada manusia itu ajaran dari mana? Ya. Nabi tidak mengajarkan berbakti kepada orang tua dengan cara menyembah orang tua. Nabi tidak mengajarkan hormat kepada orang tua dengan cara mencuci telapak tangannya kemudian diminum airnya. Ini ajarannya siapa? Apa ada dalilnya Ustaz? Kalau itu tidak boleh. Ya. Kita beragama kan pakai dalil, bukan kata saya, ya, bukan pendapat saya, tapi pakai dalil. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal itu datang dari negeri Syam. Beliau melihat para masyarakat di Romawi itu menghormati dan mengagungkan para pembesar Romawi dengan cara mereka itu membungkukkan badan dan sembah di telapak kakinya para pembesar Romawi. Ya, Mu'adz bin Jabal. Beliau merasa keheranan. Oh, gitu ya caranya menghormati orang-orang yang ditokohkan. Kemudian beliau pun pulang ke negeri Madinah. Setelah beliau pulang ke negeri Madinah, berjumpa dengan Nabi, langsung kemudian beliau tanpa basa-basi sujud di depannya Nabi, kemudian mencium kakinya. Ya. Mu'adz bin Jabal. Kenapa demikian? Karena menurut beliau orang yang paling layak dihormati dan diagungkan itu Nabi. Ya. Beliau orang yang paling mulia, dijamin masuk surga. Ya. Kemudian Nabi lagi dibandingkan dengan pembesar Romawi, dia orang kafir, jelas masuk neraka, tidak layak. Nabi yang paling layak. Langsung kemudian beliau sujud dan menyembah Nabi. Apa kata Nabi? Mahazal Mu'adz. Apa ini wahai Mu'adz? Inti kok kayak gini, kamu kok nyembah saya? Apa jemaat? Ya Rasul, saya ini barusan ke negeri Syam. Saya lihat masyarakat Syam itu mereka begitu mengagungkan dan menghormati para pembesar Romawi dengan cara menyembah, sujud di atas mereka, di bawah mereka. Apa jawab Nabi? Wallahi ya Mu'adz, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La in umirtu, andaikan aku diperintahkan, an yasjuda ahadun li ahadin, orang itu boleh sujud antara satu dengan yang lainnya, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku perintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, perhatikan ini bunda sekalian, ya, para ibu-ibu sekalian. Ya. Andaikan aku ini diperintahkan kata Nabi,
bolehnya manusia itu sujud kepada manusia, bukan anak sujud kepada orang tua, bukan. Andaikan itu boleh, dihalalkan dalam Islam. Tapi ini dibalik sama Nabi. La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Aku perintahkan para wanita, para istri untuk sujud kepada suaminya. Loh, ya. Cuma sayang, sujud kepada manusia itu hukumnya dosa besar. Itu syirik, dilarang dalam Islam, tidak boleh. Istri sujud pada suami tidak boleh, haram hukumnya. Nah ini kok anak sujud menyembah telapak kakinya kedua orang tua dengan alasan berbakti. Ya. Nah ini sudah benar sekalian. Ya. Jadi inilah berbagai macam ya, bentuk ya, kesyirikan yang seringkali kita lihat dan kita saksikan di depan mata kita. Ya. Baik. Kemudian ada lagi di antara bentuk kemusyrikan, ya, orang kalau mau bangun rumah, ya, awal-awal baru bangun rumah, itu biasanya di kuda-kuda, ya, di kuda-kuda itu kan ada pisang, ada bendera, ya, ada apa mungkin makanan di atas, ya. Itu maksudnya untuk apa? Ya. Dan ternyata kata mereka yang sudah melakukan itu semua untuk supaya nanti para penghuni rumah itu diberikan keselamatan. Siapa yang memberikan keselamatan? Sing bau rekso rumah itu, ya. Atau yang bau rekso tempat itu. Apa sing bau rekso? Penunggunya, penunggu di situ. Ya, ini sudah, ya. Itu sudah menjadi jamak, sudah menjadi umum di masyarakat kita. Kemudian lagi bentuknya, ya, ada yang untuk keselamatan dengan cara jimat, ya, dan lain sebagainya. Sampai mereka begitu sangat takutnya, sampai andaikan jimat itu mereka tertinggal di dalam rumah, mereka pulang. Ya. Ini bukti bahwa katanya mereka nggak syirik. Duh, enggak kok, karena bukan jimat ini yang memberikan keselamatan, bukan. Tapi ini sebagai perantara saya untuk meraih keselamatan. Tapi buktinya ketika dia tertinggal, pulang tuh, ya, diambil lagi jimatnya. Ya. Nah, banyak sekali ya di antara bentuk-bentuk kesyirikan di muka bumi ini. Kalau tanpa kita tidak pernah kita belajar tentang masalah ini, ya, kita secara tidak disadar itu akan masuk dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, ini penting. Nah, juga kita belajar masalah kesyirikan ini penting. Ya, kenapa penting? Karena ini bisa menghapuskan seluruh amal soleh kita, bisa menghapuskan seluruh kebaikan-kebaikan kita. Ya, bukan hanya sholat, seluruhnya, seluruh amal kita akan terhapus. Ya, ini penting kita belajar tauhid, belajar syirik ini penting. Ya. Nah. Kemudian ada lagi di antara bentuk ya kesyirikan di zaman sekarang ini, ya, dan itu para ulama membagi kesyirikan ya menjadi 3. Ya, para ulama membagi kesyirikan menjadi 3. Yang pertama asyirkul akbar, syirik besar. Yang pertama, yang kedua asyirkul asghar, syirik kecil. Yang ketiga asyirkul khafi, syirik yang samar atau kabur. Ya, ini 3 pembagian syirik oleh para ulama. Nah, bukan bermaksud untuk ya ini. Kadang sebagian orang itu salah paham. Ya. Itu pembagian syirik menjadi 3 itu ajarannya siapa? Apakah Nabi mencontohkan membagi syirik menjadi 3? Ada syirik besar, ada syirik kecil, ada syirik samar. Ya. Kalau Nabi nggak mencontohkan berarti bid'ah. Ya, banyak salah paham tentang masalah ini. Nah, padahal pembagian ini dilakukan dalam rangka untuk memudahkan seseorang di dalam mempelajari dan menghafalkan dan mengklarifikasi. Sama dengan pembagian tauhid. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Ini sebagian orang salah paham. Ya. Dikira kita ini kayak orang Nasrani. Kok kayak orang Nasrani aja pakai trinitas, ya, 3 tauhid. Kan sama Nasrani juga 3 tauhid. Ya. Nah, ini orang salah paham. Padahal pembagian 3 tauhid ini bukan karena kita ini Nabi nggak contohkan. Ya, memang Nabi nggak mencontohkan dulu. Ya. Karena para sahabat sudah paham, dan dikasih contohnya pun para sahabat sudah paham. Tapi manusia zaman sekarang, ya, kalau nggak dikasih contoh, nggak dikasih pembagian, itu nggak paham.
maka perlu diklasifikasi. Oh, ini tauhid besar, ini syirik besar, ini syirik kecil, ini syirik sama. Perlu diklasifikasi untuk memudahkan dalam belajar. Ya. Baik. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kita, ya, jangan pernah sedikit pun kita ini meremehkan tentang masalah syirik. Kata Nabi, ya, syirik itu seperti seekor semut hitam berada di atas batu yang hitam di tengah kegelapan malam yang hitam. Itu namanya syirik. Jadi bisa bayangkan semut hitam berada di atas batu yang hitam, berada di kegelapan malam. Kelihatan kira-kira? Tidak kelihatan. Itulah yang namanya syirik. Saking gelapnya kesyirikan itu sampai kita pun nggak tahu ini termasuk syirikah atau termasuk tauhidkah, kita nggak tahu. Saking hitamnya kesyirikan itu. Makanya penting kita ini belajar. Jangan berhenti sampai di ngaji cuma di tabligh akbar. Ya bolehlah untuk selingan lah. Selingan ya supaya nggak jenuh, bolehlah ngaji tabligh akbar. Ya boleh. Tapi jangan sampai kita hanya memfokuskan diri kita ngaji tabligh akbar, tapi kajian rutin, kajian kitab, ya, kajian yang secara runut bersambung tidak kita ikuti. Ya. Akhirnya ilmu yang kita dapatkan ya sepotong-sepotong, ya, sepotong-sepotong saja. Ya. Tidak sampai terus dari awal sampai akhir sampai bersambung tidak kita dapatkan. Ya. Padahal kita sudah paham yang namanya ukhuwah, ya, sudah paham yang namanya persatuan, ya, tapi tetap aja. Karena kita ngajinya nggak bersambung sih, ngajinya putus-putus aja, cuma tabligh akbar saja. Itu pun juga sudah datangnya terlambat, ya, kemudian duduknya paling belakang, kemudian nyender, ya, kemudian nggak bawa catatan, ngantuk lagi, ya. Ini mau apa kira-kira yang bisa kita dapatkan ini? Ya. Tidak ada lain kecuali hanya sekedar untuk bersenang-senang saja. Ya. Kemudian syirik yang pertama syirkul akbar, syirik besar. Apa yang termasuk syirik besar? Yang pertama syirkul doa, ya, yaitu syirik dalam masalah doa. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pertama, kita berdoa kepada selain Allah. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga kita bersamaan dengan itu berdoa kepada selain Allah. Ya. Di saat sholat kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya rezeki, ya Allah berilah saya jodoh. Namun di saat bersamaan di tempat yang mungkin dianggap keramat, kita kemudian berdoa kepada selain Allah. Ya. Apa namanya? Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, tolong beri saya rezeki. Ya Syekh Badawi, ya Kiai Anu, ya Mbah Anu, kita berdoa kepada mereka. Nah, ini namanya syirik doa. Ya, ini para ulama mengkategorikan ini termasuk syirik besar. Yang kedua, syirkun niyati wal qasdi. Syirik dalam masalah niat dan dalam masalah keinginan. Ya, ini syirik besar. Syirik dalam masalah niat dan juga keinginan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Man kana yuridu dunya, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami sempurnakan amalan mereka di dunia, wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka tidak dirugikan sama sekali tentang amal mereka. Nah, ini syirik niat namanya. Orang yang niatnya ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia beribadah, ketika dia berbuat ketaatan, al hayata dunya wa zinata, kehidupan dunia dan perhiasannya. Ya Allah nggak sia-siakan, dibalas nanti, jangan khawatir. Ya. Dibalas dengan sempurna. Nah, antum ingin ini, oke, dibalas sama Allah. Ya. Gak akan dizalimi kita, dikasih. Tapi apa jawab Allah? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tapi mereka itulah nanti di akhirat tidak mendapatkan balasan apapun kecuali api neraka. Wa habita ma suna'u. Nah ini,
dan hapuslah semua apa yang mereka lakukan. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batillah, tidak sah, tidak diterima apa yang sudah mereka kerjakan. Ya. Hati-hati bunda sekalian, ini tidak main-main ya, syirik dalam masalah niat dan juga keinginan. Makanya ketika kita bermaksud untuk beramal ya, berbuat baik, Allah mengingatkan itu untuk ilah ya. Nanti insya Allah masalah dunia itu mengikuti ya. Masalah dunia itu mengikuti, yakin ya. Tapi kalau kita beramal itu bukan karena lillah, maka dia akan mendapatkan satu di antara dua ya. Satu, pasti akhirat nggak kita dapat ya. Dunia belum tentu juga ya. Belum tentu juga. Atau dua-duanya tidak dapat. Akhirat tidak dapat, dunia juga tidak dapat. Itu orang yang beramal, yang berbuat kebaikan tidak karena lillah ya. Tapi ketika orang berbuat amal, berbuat kebaikan karena lillah, karena Allah, maka dapat dua-duanya ya, dapat dua-duanya. Akhirat juga dapat, dunia juga mengikuti ya. Itu sudah sunatullah ya. Nah, maka sungguh merugilah orang-orang yang membangun amalnya, membangun kebaikannya itu tidak karena lillah. Yang ketiga, syirkut ta'ah, syirik dalam masalah ketaatan. Nah, ini juga hati-hati. Syirik dalam masalah ketaatan ini pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Di mana Adi bin Hatim ini dia waktu itu dia masih Nasrani ya, masih Nasrani waktu itu, belum Muslim, belum mu'alaf. Orang-orang Nasrani mereka senantiasa mentaati rohib-rohib mereka, pendeta-pendeta mereka dengan membabi buta. Bahkan termasuk zaman sekarang ya, orang Nasrani kalau mereka sama pendetanya, sama pastornya itu norok buntek ya. Apa jadi pendetanya wis, apa jadi pastor nih. Mereka tak begitu luar biasa. Kemudian Nabi menegur Adi bin Hatim ya, Adi bin Hatim. Kemudian Adi bin Hatim membela diri. Ya Nabi, kami tidak menyembah mereka, para pendeta, para rohib. Kami orang Nasrani tidak menyembah pendeta, tidak menyembah para pastor. Apa jawab Nabi? Bukankah apa yang diharamkan oleh pastor kalian mengikuti? Apa yang dihalalkan oleh pastor kalian, pendeta kalian pun juga mentaati? Maka jawab Adi bin Hatim, iya, benar Nabi. Itulah yang dinamakan dengan ketaatan kepada mereka. Kemudian Nabi membaca sebuah ayat surat At-Taubah ayat 31 ya. At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka telah menjadikan para rohib-rohib mereka, para pendeta mereka, para pastor mereka sebagai arbaban, sekutu, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira terjadi nggak sama umat Islam syirik ini terjadi. Jadi ketika para kiai mereka mengatakan wis sing penting iku melok kiai, ya sampai begitu. Nek pengen selamat melok kiai, nek pengen selamat mlebu surga melok ustaz. Tidak peduli apa kiainya ustaznya itu salah, pokok sing penting melok kiai melok ustaz. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, ini berbahaya. Ya, apa yang disabdakan oleh kiainya A, ikut A sana semua. Apa yang disabdakan oleh ustaznya B, mereka punya ikut B semua. Ya. Bahkan penyakit ini, syirik ketaatan ini menjangkiti sebagian ikhwan-ikhwan kita yang mengaku mereka itu menisbatkan pada salafiyin. Ya. Jadi apa kata ustaznya itu, ya udah nurut mereka. Ya, nurut mereka. Nah, hati-hati. Jadi sama dengan kita yang menjadikan ustaz-ustaz kita, menjadikan para kiai kita, menjadikan orang-orang soleh kita sebagai arbaban, tandingan. Ya. Ya terus gimana ustaz sikap kita? Kan mereka kan orang yang berilmu ustaz. Ya. Nah, apa tidak boleh kita ini bertakut sama mereka? Ya. Para ulama menjawab, ya. Kalau memang antum itu benar-benar buta,
ya, buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ya, antum boleh taklid sama ustadz, taklid sama orang para kiai boleh. Tapi selagi antum itu bisa baca, bisa nulis, bisa internetan, ya, maka hukumnya haram untuk taklid, haram untuk taat kepada para ustadz, para kiai tanpa antum tahu dalilnya itu dari mana. Ya. Tanpa antum tahu dalilnya dari mana. Contoh ya, contoh nih. Dulu beberapa tahun yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, ada postingan begini. Ya. Kalau kita itu memulai chat, ya, chat sama teman, entah di grup atau mungkin kita japri, itu tidak boleh pakai salam, ya, tapi harus pakai bismillah, ya. Jadi bismillah, afwan akhi, bismillah, antum ada di rumah, tidak boleh pakai salam. Air, ya sempat kita semuanya ikut, ya. Begitu chat, bismillah, afwan akhi, bismillah, ukti ada di rumah, afwan akhi, antum ada di rumah, pakai bismillah dulu, ya. Padahal kita ini punya kemampuan membaca, punya kemampuan menulis, punya kemampuan internetan. Baru kemudian muncullah itu yang namanya bantahan, ya, bahwa tidak benar, ya, kalau awal permulaan chat itu pakai bismillah, karena chat itu sama dengan komunikasi, itu bukan surat, ya. Dan Nabi SAW ketika beliau memulai awal pertama kali mengirim surat kepada raja-raja itu dengan salam. Ya. Dan kemudian banyak sekali asal-asal yang mengatakan bahwa komunikasi itu awalnya dengan salam, bukan dengan bismillah. Nah, tentu sudah ini. Ya. Jadi contoh teman-teman sekalian, ya, penyakitnya para penuntut ilmu zaman sekarang, mereka itu gampang sekali untuk mengikut, ya, gampang sekali mereka taklid kepada para ustadznya tanpa tahu dalilnya. Ya, tanpa tahu bisa mencari ini dalilnya ono enggak, ya, Al-Qur'annya ada enggak, sunnahnya ada enggak, asal para sahabat ada enggak, tanpa tahu cari dalilnya, ya. Nah ini hati-hati, termasuk di antara bentuk kesyirikan, yaitu mentaati para ustaz, para kiai dengan cara membabi buta. Kemudian yang keempat, syirkul mahabbah, syirik dalam masalah cinta, ya. Cinta ini ya bisa secara umum, ya, mencintai suami, mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta benda, atau mencintai apapun yang kita sukai. Okay. Nah, tatkala kecintaan kita kepada manusia, kepada makhluk, kepada benda mati melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini masuk ke dalam kesyirikan, ya, masuk ke dalam kesyirikan. Dan ini banyak di antara kaum muslimin yang juga sama-sama tidak paham tentang masalah syirik, masalah cinta. Sampai-sampai mereka ya Allah saking cintanya, ya, saking cintanya sama suaminya, saking cintanya sama istrinya, saking cintanya sama anak, saking cintanya sama harta. Mereka tuh sampai ya melakukan apapun untuk orang yang dia cintai. Ya kan? Melakukan apapun untuk sesuatu yang dia cintai. Bahkan sampai melakukan hal-hal yang gila, yang dianggap tidak waras, mereka mau. Ya, benar nggak? Oh iya. Antum ingat dulu ketika antum kasmaran dengan seorang wanita atau seorang pria, kita hampir ini sangat gila, melakukan hal apapun sangat gila. Ya, guyu-guyu dewi, ya, ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, ya, bahkan kita nggak bisa tidur, ya. Jadi bahkan kita pun rela mengorbankan Allah Subhanahu Wa Taala demi sesuatu atau orang yang kita cintai. Ini bahaya, termasuk syirik dalam masalah cinta. Ya, baik. Jadi ayo bunda sekalian, ya, kesyirikan ini karena merupakan banyak cabangnya dan banyak bentuknya, maka harus terus kita pelajari, ya, terus harus kita pelajari dan harus kita pahami, karena inilah merupakan dakwahnya para nabi dan rasul pertama kali, dan itu dakwahnya para aulia, para wali Allah, ya. Mereka mendakwahkan tauhid untuk memerangi syirik, itu dakwah pertama kali. Dan jangan dianggap orang ketika mengajak seseorang supaya meninggalkan kesyirikan itu dakwahnya keras, ya. Dakwahnya keras. Kok keras ya Ustaz ya? Ya memang begini. Para nabi dahulu juga mengajak orang kepada tauhid juga dianggap keras.
Bahkan bukan hanya dianggap keras, dimusuhi oleh para kaumnya, dilempari batu, diusir, diboikot, diperangi, dibunuh. Ya. Itu dakwah para nabi dan rasul. Nah, kita pun juga demikian. Ketika antum mengajak orang kepada tauhid, antum siap-siap akan dimusuhi orang banyak. Ya. Itu pasti. Tapi insya Allah akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan fondasi utama, fondasi pertama kita dalam membangun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalilnya? Kalau kesyirikan itu bisa menghapuskan amal kebaikan. Antum melihat surat Az-Zumar ayat 65. Ya, Az-Zumar ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad uhiya ilaika," dan sungguh telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu. Coba perhatikan ya. Jadi Nabi diwahyukan oleh Allah Ta'ala, bukan hanya Nabi, bahkan orang sebelum Nabi pun juga sama wahyunya. Ya. Apa misinya? Lain asyrokta, kalau kamu wahai Muhammad berbuat syirik, ya, ini peringatan Allah kepada Nabi. Mungkinkah kira-kira Nabi berbuat syirik? Tidak mungkin, para nabi. Tapi bukan ini yang menjadi fokus kita. Kalau Nabi saja diinginkan sama Allah, kalau kamu berbuat syirik, maka berarti lebih sama kita. Kalau kamu wahai fulan berbuat syirik kepada Allah, la yahbatonna, maka benar-benar, sungguh benar-benar. Allah di situ pakai penguatan lam taukid sama nun taukid. Ya, berarti sungguh benar-benar. Ya. La yahbatonna amaluka, maka sungguh benar-benar amalmu itu akan terhapus. Semuanya, ya sholatnya terhapus, puasanya terhapus, sodako infaknya terhapus, haji umrohnya terhapus, ya, silaturahimnya terhapus, berbakti sama orang tuanya juga terhapus. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu sungguh benar-benar termasuk di antara orang-orang yang merugi. Loh, sudah merugi, sungguh benar-benar lagi amalnya terhapus. Dalil yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 88. Surat Al-An'am ayat 88. Gimana bunyinya? Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u. Itulah petunjuk Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki min ibadihi, dari hamba-hambanya, walau asyraku. Nah, perhatikan, walau asyraku, andaikan mereka itu berbuat syirik, lahabita anhum makanu ya'malun, niscaya lenyaplah, hapuslah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi ini ayah bunda sekalian, ancaman syirik ini tidak main-main. Sekarang, apakah amalan yang terhapus itu selamanya sampai dibawa mati atau tidak? Nah, para ulama menjelaskan, ketika orang itu berbuat syirik kepada Allah, ya, yang terhapus itu adalah ketika dia meninggal dunia tidak sempat bertaubat. Contoh, orang senang datang ke kuburan untuk ngalap berkah, mati belum dia bertaubat, ya, maka seluruh amal kebaikannya itu terhapus. Ya. Meninggal belum taubat, terhapus. Tapi ketika dia itu masih berumur kemudian dia bertobat, ya, ditinggalkan kesyirikannya, kebiasaan-kebiasaan musyiknya dia tinggalkan, ya, maka yang terhapus adalah ketika dia itu berbuat syirik. Ya. Ketika dia sudah bertobat, maka dimulai dengan nol lagi. Dulu sholatnya nggak diterima, dulu puasanya nggak diterima. Antum 40 tahun berbuat syirik, ya, belum bertobat, maka selama 40 tahun sholatnya nggak diterima, puasanya nggak diterima, sodakonya, infaknya nggak diterima, haji umrohnya nggak diterima, ya, semua nggak diterima. Ketika umur 41, antum udah bertaubat, ya, maka yang dihitung adalah umur 41.
sampai antum nanti meninggal dunia. Itu yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi yang dimaksudkan dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain itu siapa yang dikehendaki. Maksudnya adalah Allah itu tidak mengampuni dosa syirik orang-orang yang tidak bertaubat di atas kesyirikannya. Kalau dia bertaubat, dia diampuni sama Allah Ta'ala, ya. Apa ada dalilnya Ustaz? Nah, pakai dalil lagi. Jangan katanya Ustaz, ya. Dalilnya adalah riwayat para sahabat, ya. Bukankah para sahabat dahulu, mereka sebelum menerima dakwah Islam, mereka adalah orang-orang musyrik, ya. Umar bin Khattab, Abdullah bin Auf, kemudian ya Abdullah bin Mas'ud, dan semua para sahabat itu mereka dulunya musyrik, ya. Kemudian mereka ketika menerima dakwah tauhid, yang dihitung apa? Yang dihitung ketika mereka itu bersama dengan Nabi, ya, bersama dengan Nabi. Dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dahulu di masa Arab Jahiliyah ada seorang yang namanya Ibnu Jad'an. Ibnu Jad'an ini orang yang paling baik, sebaik-baiknya orang Arab di masa itu, ya. Seapi-api orang Arab di masa itu. Saking baiknya Ibnu Jad'an ini sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kana Ibnu Jad'an yasilur rahim wa yut'imut ta'am. Ya Rasul, Ibnu Jad'an itu orang yang suka menyambung silaturahim, suka memberikan makan sama orang duafa, orang miskin. Kemudian dia suka menyantuni janda, ya Rasulullah. Ya, wes wapi apa? Sawapi apa wong Arab di masa itu. Apakah dia itu nanti akan masuk surga, ya Rasulullah? Ya, apa Nabi? Lah, tidak. Li'annahu kana la yaqul rabbi ighfirli li yaumin adzim. Karena dia tidak mengatakan, ya Allah ampunilah dosa-dosaku li yaumin adzim, pada hari yang agung, itu hari kiamat. Apa maksudnya ini? Maksudnya karena Ibnu Jad'an belum statusnya belum sebagai seorang muslim, dia masih musyrik, maka kebaikannya tidak diterima dan dia masuk ke dalam api neraka. Ya, itu dari yang kedua. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang musyrik, orang-orang yang bergelimang dengan kesyirikan, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah sampai dia mati, maka Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Tapi ketika dia sudah bertobat sebelum dia meninggal, maka Allah pun ampuni. Ada dalilnya Ustaz? Nah, dalil lagi, ya. Nabi SAW bersabda, ya, innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubatnya seorang hamba ma lam yughargir, selama nafasnya itu belum sampai di kerongkongan. Ya, ini dalil Pak, Bapak Ibu sekalian. Dalil kalau separah-parahnya kemusyrikan seseorang, selama nafasnya belum sampai di tenggorokannya, belum sakaratul maut, maka Allah terima tobatnya, sesyirik apapun dia. Ya. Nah, ya. Jadi ini dalil bahwa tidak benar kalau orang yang musyrik itu dosanya tidak diampuni, tidak dibenarkan. Ya. Itu masih ada perinciannya, Oke. Jadi itu dulu pembahasan kita yang pertama, dosa-dosa yang bisa menghapuskan seluruh kebaikan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah bunda, ya, Nabi itu enggak pernah berhenti meminta dan berdoa kepada Allah, meminta perlindungan supaya dijauhkan dari dosa syirik. Ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari mensyirikkan kepadamu sedangkan aku mengetahui. Wa astaghfiruka min an tusyrika bika wa ana la a'lam. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari dosa syirik apa yang tidak aku ketahui. Ya. Ini doanya Nabi, ya Ibu. Ya. Doanya Nabi yang tidak pernah putus, minta supaya dijauhkan dari kesyirikan. Bahkan Nabi Ibrahim pun juga demikian, tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni, ya. Bagaimana? Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku an ya'budal asnam, dari menyembah patung, menyembah berhala.
Ini doa Nabi Ibrahim. Ya. Tidak pernah berhenti beliau mengatakan demikian. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku daripada penyembahan kepada berhala, ya, kepada patung. Maka kita sudah sangat layak untuk tidak pernah berhenti meminta kepada Allah supaya diberikan perlindungan dari dosa syirik. Itulah wallahu ta'ala bishawab. Mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Ini ada, kodal Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau tanya, kalau misalnya kita sholat di musola yang ada gambar orangnya itu hukumnya gimana Ustaz? Sholat yang ada gambar orangnya, ya, di musola ataupun di masjid, ya, ada gambarnya Ali bin Abi Thalib, orang katanya, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, begitu. Gimana hukumnya? Suatu ketika Nabi SAW itu bersabda kepada Aisyah. Waktu itu beliau masuk di sebuah tempat peribadatan orang-orang Nasrani, ya, orang Nasrani. Kemudian beliau bersabda kepada Aisyah, ya Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk, ya, sejelek-jelek makhluk adalah mereka memasukkan atau menjadikan gambar-gambar, ya, itu berada di dalam tempat peribadatan mereka. Itu sampai Nabi kepada Aisyah. Sejelek-jelek makhluk itu adalah menjadikan gambar-gambar, bukan gambar pemandangan ya, tapi gambar manusia. Gambar manusia kemudian mereka letakkan di dalam masjid maupun di musola, kemudian mereka beribadah di dalamnya. Maka berdasarkan hadis ini, maka para ulama mengatakan bahwa sholat, ya, yang dilakukan yang di dalamnya ada gambar manusia itu sholatnya tidak sah, ya, tidak sah, tidak diterima. Maka dia harus mengulangi lagi dari awal, ya. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati. Ya, sekiranya ada musola masjid ada gambar, ya langsung aja balik kanan, ya, daripada sholat kita tidak sah, ulangi lagi dari pertama. Nah, itu luar biasa. Ada lagi pertanyaan? Udah pernah sholat di situ, ya tidak diterima. Harus diulangi dari pertama lagi, ya, harus diulangi dari pertama. Apa Ustaz? Kalau misalkan seperti kalender itu kan datang ada gambar makhluk bernyawa, itu bagaimana juga hukumnya? Kan tidak seperti Ali bin Abi Thalib atau Syekh Qadir Al-Jailani. Kan itu kan pengkultusan, katakanlah. Kalau seperti kalender itu bagaimana? Apakah juga termasuk gambar? Nah, baru. Nah, ini memang khilaf para ulama, ya. Memang khilaf para ulama, tetapi kita berusaha untuk mengambil pendapat yang paling kuat, ya, bahwa gambar makhluk bernyawa apapun bentuknya itu diharamkan dan diletakkan dimanapun itu haram hukumnya, kecuali kalau gambar itu untuk disimpan, bukan untuk dipajang. Kalau dipajang itu haram hukumnya, terkena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk disimpan boleh, aku letakkan di album, ya, atau disimpan di lemari buku, tidak jadi masalah. Tapi kalau dipajang itu hukumnya haram. Apalagi itu sudah masuk di tempat-tempat ibadah. Makanya kalau bikin kalender itu ya usahakan jangan ada manusianya, atau kalau ada manusianya ya dipisah, antara leher dengan kepala itu dipisah. Kemudian gambarnya itu dikaburkan, ya, supaya tidak menunjukkan makhluk yang sempurna. Begitu. Nah, ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Ini ada pertanyaan dari ibu-ibu.
Gimana hukumnya seorang murid perempuan mencium tangan guru perempuannya? Apakah diperbolehkan atau tidak? Nah, bab tentang masalah mencium tangan kepada guru atau kepada orang yang lebih tua, ini para ulama sepakat untuk membolehkan, ya, sepakat untuk membolehkan. Kalau yang dimaksud adalah bukan dalam rangka untuk mengagungkan dan mengkultuskan, ya, beda ya. Orang mencium tangan karena sebatas dia itu sebagai orang yang lebih tua atau lebih tinggi sesuatunya, ilmunya mungkin boleh. Tapi kalau menciumnya itu sampai berlebihan, mohon maaf ya, mencium itu nggak cuma sekedar mencium, tapi sampai dikelamuti, ya, sampai dibolak-balik itu yang namanya cium, ya. Mulai dari atas sampai bawah dibolak-balik lagi sampai begini, ya, ya Allah, kayak dikelamuti, ya. Nah, itu sudah overload, sudah berlebihan, ya. Makanya seperti itu dilarang, ya. Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu mengingatkan kepada para sahabat, ya, mengingatkan kepada para sahabat ketika Nabi datang dari tempat jauh, ya, kemudian para sahabat ini berdiri, ya, berdiri untuk menghormati Nabi, maksudnya menghormati Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan, ya, janganlah kalian itu membungkukkan badan, berdiri dan kemudian sampai mencium tangan yang berlebihan itu, ya. Karena sesungguhnya yang diperbolehkan itu adalah berjabat tangan. Karena lupa redaksi hadisnya. Yang diperbolehkan itu adalah berjabat tangan, saliman begini. Itu tok yang dibolehkan. Maka selain daripada itu tidak diperbolehkan. Bahkan termasuk ya, berpelukan, ya, berpelukan begini kemudian cipika-cipiki, itu sebagian ulama tidak membolehkan, ya. Dengan catatan kalau setiap hari dan sering kita ini ketemu, ya, hari ini ketemu, besok ketemu, maka tidak boleh kita berpelukan kemudian cipika-cipiki, tidak boleh, ya. Cukup hanya salaman saja. Tapi kalau lama ketemunya, sekali ketemu kemudian sebulan lagi baru ketemu, itu boleh, ya, berpelukan kemudian sambil cipika-cipiki, itu boleh. Tapi kalau sering ketemu itu dilarang. Nah, para ulama berdasarkan hadis tadi itu, selain salaman kemudian berpelukan kemudian cipika-cipiki, itu tidak boleh, ya. Nah, jadi kesimpulannya boleh mencium tangan ustadzanya atau gurunya dalam rangka untuk menghormati, bukan untuk memutuskan. Nah, pertanyaan yang kedua, saya punya saudara yang qadarullah belum memiliki anak, baru menikah 4 tahun, lalu mengambil anak dari orang lain yang bukan dari keluarga, bahkan tidak tahu bayi tersebut anaknya siapa. Jadi sama saudara saya dimasukkan kakaknya dan akte dibuat atas nama saudara saya sebagai orang tua kandungnya, lupa nasabnya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika harus mengganti akte, sepertinya tidak bisa karena tidak tahu nasab si bayi. Ini memang sering terjadi di masyarakat kita, mengadopsi anak, ya, dengan maksud adalah ingin benar-benar menjadikan dia sebagai anak kandung. Nabi memberikan peringatan, ya, bahwasanya bukan termasuk golongan kami, ya, bukan termasuk golongan kami. Bahkan riwayat yang lain itu lebih pedas lagi, ya, bisa masuk dalam kategori termasuk kebiasaan jahiliyah, ya, itu. Barang siapa yang mengaku-ngaku mengklaim sebagai ayahnya atau mengklaim sebagai anaknya padahal dia bukan anaknya, padahal dia bukan ayahnya, itu ancaman dari Nabi. Bukan termasuk golongan kami, bahkan yang ekstrem itu bisa sampai pada derajat kekafiran, ya. Orang yang mengaku-ngaku bukan anaknya sebagai anaknya atau bukan bapaknya sebagai bapaknya, ya. Maka berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan, barang siapa yang mengadopsi anak kemudian dia mengatakan itu adalah anakku, ya, maka dia sudah melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa besar.
Termasuk juga bentuknya adalah memasukkan mereka ke dalam kakak dan juga akte. Ya. Nah, anak adopsi ini, ya, bukan hanya masalah itu yang kita perbincangkan, tetapi juga statusnya sebagai mahram apa bukan sama kita. Itu yang jadi masalah, ya. Yang mungkin mereka masih kecil, belum balik. Kalau mereka sudah balik, itu bukan mahram kita. Kalau dia anak perempuan, dia bukan mahram ayahnya. Kalau dia laki-laki, bukan mahram ibunya. Boleh dinikahi, anak angkat, anak asuh boleh dinikahi. Ya. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Ya. Sehingga hati-hati, ya, dalam masalah adopsi anak ini. Kalau kita nggak tahu tentang masalah hukumnya, bisa terjatuh ke dalam dosa besar. Dahulu kebiasaan anak angkat ini pernah terjadi di masa jahiliyah. Bahkan termasuk tradisi jahiliyah, ya, termasuk tradisi jahiliyah bahwa menganggap anak angkat itu sebagai anak kandung itu tradisi jahiliyah. Ya. Bahkan aib hukumnya kalau ada bekas istri anak angkat dinikahi sama ayah angkatnya, itu aib besar tradisi al-jahiliyah. Kemudian Allah ingin hapus tradisi itu dengan menurunkan ayatnya. Ya. Waktu itu Nabi punya anak angkat namanya Zaid, ya. Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Sampai Nabi itu memasukkan Zaid ke dalam keluarganya dengan nama Zaid bin Muhammad. Semua orang panggil Zaid bin Muhammad. Ketika turun ayat tentang masalah anak angkat, maka kemudian nasabnya dikembalikan Zaid bin Harisah. Ya, Zaid bin Harisah. Bahkan ketika Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha menggugat cerai suaminya, ya, Nabi tidak mau menikahi karena aib ini, menikahi bekas istri anak angkat. Ketika turun ayatnya tentang masalah itu, kemudian Nabi pun dinikahkan oleh Zainab binti Jahsy. Ya, ini masalah adopsi anak angkat. Nah, jadi hukumnya adalah saudaranya itu dia sudah melakukan pelanggaran syariat dan dosa besar. Dan lalu gimana Ustaz solusinya? Ya, solusinya harus dijelaskan kepada keluarga, jelaskan kepada masyarakat kalau dia itu hanya anak angkat, bukan anak kandung. Ya. Kemudian dalam masalah pergaulan pun juga harus dibatasi. Ya. Kalau dia perempuan ya nggak boleh sama ayah angkatnya. Ya. Kemudian tidak boleh bersentuhan. Kalau dia perempuan, laki-laki juga sama, nggak boleh bersentuhan dengan ibu angkatnya. Itu harus dijelaskan sama anaknya. Ya, harus dijelaskan semua. Itu solusinya di dalam Islam. Ya. Termasuk anak angkat itu nggak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Ya, tidak berhak. Termasuk juga nikah pun juga tidak boleh ayah angkatnya jadi wali. Ya, tidak boleh. Ya, terus poinnya siapa Ustaz? Ya, selama ada ayahnya, ada kakeknya, ada pamannya, ya pamannya yang menikahkan. Kalau tidak ada, ya wali hakim. Ya, itu solusi dalam Islam. Ya. Kemudian yang berikutnya mengenai kita tidak diperkenankan untuk membungkuk atau mencuci kaki orang tua dengan maksud menghormati sekalipun. Cuma kalau kita mencuci kaki dengan tujuan meringankan lelah orang tua saat orang tua sakit kakinya, karena terkadang saya melakukan hal itu. Nah, ini lain Bunda. Mencuci kaki orang tua dalam rangka untuk meringankan sakitnya, ya, karena memang ada. Jadi kaki itu kalau direndam pakai air hangat, kadang dikasih garam gitu ya, itu kayak keluar fisiknya menjadi ringan. Itu boleh, ya, tidak jadi masalah, nggak ada larangan, termasuk bentuk pengobatan. Cuma yang dilarang itu kan mencuci kakinya, kemudian airnya diminum sama jenengan, atau airnya dipakai mandi sama jenengan, dengan maksud untuk dapat barokahnya orang tua. Ya, itu yang tidak boleh, bisa masuk ke dalam kesyirikan. Tapi kalau untuk pengobatan itu boleh, ya, mencuci kaki orang tuanya. Nah. Bagaimana hukumnya jika pakaian yang dipakai anak kecil yang ada gambar makhluk bernyawa, apa boleh? Ini juga sama, tidak boleh, ya. Memakai baju yang ada gambar makhluk bernyawanya, ya, sebisa mungkin harus dihilangkan.
apalagi sampai dibawa ke masjid ya, dibawa ayahnya ke masjid kemudian untuk sholat, oh ya Allah ya, bisa mengganggu kekhusyuan jamaahnya, tidak boleh. Nah. Kenapa nikah tertunda? Wallah ya. Dan bagaimana caranya agar tertunda itu tidak lama-lama banget? Ya. Aduh. Hah? Oh, yang tanya ini jomblo ya? Atau bisa jadi janda? Ya. Oke. Gini ya. Nikah itu tertunda ada sebabnya. Yang pertama disebabkan oleh jin. Ya. Jadi karena pengaruh jin, ya, yang dikirimkan oleh tukang sihir, atau memang jin itu dia jatuh cinta sama wanita itu atau sama laki-laki itu, sehingga kemudian jin itu menghalangi orang tersebut untuk menikah. Ya. Jadi yang ditampakkan sama jin ketika ada laki-laki yang datang untuk nazar melihat, itu kayaknya orang laki-laki itu jelek, ya. Atau orang laki-laki itu melihat kita itu wajahnya jelek, ya. Aduh, mak bau anak, nggak jadi, akhirnya dia pulang, nggak jadi melamar, nggak jadi nazar karena wajahnya jelek atau sebaliknya. Ya, itu peranan jin, ya. Nah, makanya kita diberitakan ini, ya Allah ya, ini tipu daya jin ini luar biasa. Ayah bunda sekalian, tolong jangan main-main, jangan meremehkan. Ini resikonya besar, ya, resikonya besar. Atau kalau pernah katakan masalah ini taruhannya sudah sampai sama tahap pernikahan. Ini betul. Ya. Saya pernah, salah seorang ustadz saya bercerita, dulu di Mesir dia punya teman, ganteng mbak, ya. Saking ganteng ibu, ya, orang ini rambutnya dicukur gundul tambah ganteng. Biasanya kalau laki kan enggak ya, kalau ditambah dicukur gundul kan elek ya, yang ganteng malah elek, sehingga tambah elek. Ini enggak, saking gantengnya digundul tambah ganteng. Ya, nah ternyata temannya ini, teman ustadz saya ini, dia tuh dicintai sama jin, jinnya cinta sama laki-laki ini. Ya. Sampai dia itu, setiap malam dia tuh selalu bermimpi berhubungan dengan seorang wanita cantik. Dan setiap kali bangun badannya tuh merasa pegal-pegal dan capek. Ya, mari olahraga pak, ya, capek semua. Ya. Nah, kemudian ini tidak lazim, mimpinya bukan sekali semalam dua malam, hampir setiap malam dia mimpi berhubungan dan selalu badannya capek. Nah, dia kemudian kok ada yang aneh nih ya dengan saya. Dia kemudian konsultasi dengan teman ustadz saya, ya. Dia konsultasi, rupanya dia juga memahami masalah ini. Ayo, kamu saya ajak ke rumahnya Syekh, ya. Dia konsultasikan, subhanallah. Ternyata setelah diruqyah sama syekhnya, keluar bu yang namanya suara wanita. Setelah diruqyah keluar suara wanita, ya. Nah, setelah diruqyah keluar suara wanita, ajib. Wanita ini dia bercerita bahwa dia sudah menikah sama manusia dan sudah punya anak. Ditanya sama Syekh, "Loh, anaknya di mana?" "Itu saya letakkan di sabuknya orang itu." Jadi anaknya itu digendong bro setiap hari, diletakkan di sabuknya ini, ya, sama jinnya. Ya. Gara-gara itu pak, ya, temannya ustadz saya ini dia tidak bisa menikah. Ya, lama dia nggak menikah. Ya, lama padahal ganteng pak, ya, itu lama nggak menikah. Nah, ternyata ada jin yang suka sama dia. Nah, ini kan, ini perlu kita perhatikan. Nah, ojo kesenangan pak, dicintai sama jin, ya, ibu-ibu jangan kesenangan dicintai sama jin, ya, berat itu. Ya, makanya kita diminta untuk perlindungan di tempat-tempat yang disukai sama jin. Kita berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masuk kamar mandi kita berdoa, ya, kita mau tidur cuci basi dulu, kemudian kita berdoa, makan juga kita berdoa, dalam rangka supaya jin itu tidak ikut serta dalam kehidupan kita. Ya. Itu yang pertama, nikah tertunda itu karena peranannya jin. Yang kedua, nikah tertunda karena kita ini speknya terlalu tinggi. Nah ini speknya terlalu tinggi.
Ya boleh-boleh saja kita punya spek yang tinggi. Ustaz, tolong dong carikan saya ini akhwat. Ustaz, tolong saya carikan ikhwan. Ditanya, jenengan pengen akhwat yang kayak apa? Ya tinggi semampai Ustaz, ya kulitnya putih, hafizah, ya Allah, ya duwe akeh. Aku speknya sempurna, aku ya belum. Aku ya belum. Nah, tapi mengacalah. Spek tinggi itu kira-kira cocok nggak dengan spek kita? Minta hafizah 30 juz, antum masih jilid 1. Ya. Yang nggak matching yang seperti ini. Yo malu hafizahnya. Aduh, ya, jadi kan malah diajari nanti. Ya kan? Nah, kemudian tinggi semampai ya, antum minta tinggi semampai, antum speknya di bawah itu ya. Ya, jadi boleh-boleh saja minta yang spek tinggi, tapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Oke. Nah, jadi nikah tertunda itu karena kita itu pilih-pilih jodoh ya. Jadi ini tidak mau, itu tidak mau. Ada maaf ya, ada ibu-ibu atau remaja putri cari jodoh itu maunya yang ustad. Kalau tidak ustad tidak mau. Ya salah ya. Dulu ustad itu manusia loh ya. Jangan dikira dengan kalau bersama ustad terus kemudian rumah tangganya harmonis, aman, masya Allah kayak itu rumah tangganya Rasul. Dulu siapa bilang? Ya, siapa bilang jangan kalau sudah punya bersama ustad itu segalanya? Tidak. Ya, maaf ya, saya mau bercerita sedikit ini. Mau bercerita sedikit bahwa ya bolehlah kita ini mendambakan suami ustad, bolehlah. Tapi jangan sampai punya mindset kalau sudah bersama ustad itu kemudian segalanya. Ya jangan. Itu kita punya ya, ada seorang ustad besar ya. Maaf ya. Itu ya beliau berpoligami ya dengan harapan ya satu menerapkan sunnah, juga mungkin bisa ustadz sih kan ilmunya tinggi, tidak mungkin lah sampai tapi ternyata qadarullah salah satu istrinya diceraikan. Istri yang pertama diceraikan, kemudian dia bersama dengan istri yang kedua. Ada ustadz besar, ya, ustadz besar. Artinya begini, ustadz itu bukan jaminan kebahagiaan dalam rumah tangga, bukan. Ustadz juga bukan jaminan bahwa nanti rumah tangga jenengan akan harmonis, bukan jaminan. Ya. Jadi keliru besar kalau ibu-ibu remaja putri itu nyari suami ustadz, itu keliru. Yang betul itu nyari suami yang soleh, itu yang betul. Ya, maupun dia ustadz, dia bukan ustadz, dia pedagang, dia pegawai, yang penting dia soleh akan membawa keharmonisan dalam rumah tangga. Itu sudah pasti bisa membawa ke surga. Jadi jangan pilih-pilih jodoh, insya Allah jodoh kita tidak akan tertunda. Oke. Yang ketiga, jodoh itu tertunda dikarenakan diri kita itu belum memantaskan diri kita untuk dapat jodoh. Ya. Apa maksudnya Ustaz? Jenengan pengen jodoh yang baik, maka pantaskan diri kita itu untuk jadi orang baik. Maka insya Allah akan datang jodoh yang baik. Ya. Kan katanya jodoh itu cerminan dari diri kita. Katanya begitu ya. Maka pengen jadi ingin ya benar katanya. Ya. Nggak tahu ini benar apa enggak ini filosofi ini. Jadi jodoh itu merupakan cerminan diri kita. Kalau kita ingin baik, jodoh yang baik, maka jadilah orang yang baik. Wallahu a'lam. Allah ya Karim. Bagaimana tipsnya agar tidak mudah berpoligami? Masalah. Bagaimana tipsnya agar tidak mudah berpoligami? Tanya itu siapa Ustaz? Tanya siapa itu? Tanya umahat apa ayah? Nah, itu. Dijawab enggak ini ya? Dijawabnya, ya. Bagaimana tipsnya agar tidak mudah berpoligami? Jadi bukan agar tidak mudah berpoligami sebenarnya pertanyaannya. Pertanyaannya dibalik. Ustadz, bagaimana caranya agar berpoligami itu aman, lancar, mudah, kemudian sama-sama masuk surga, Ustadz?
Nah, itu pertanyaannya begitu harusnya. Ya. Kalau agar tidak mudah poligami, Bu, fitrahnya laki-laki itu berpoligami. Ya. Terus salah, jenengan secantik apapun jenengan, ya, seksi-seksinya jenengan, fitrah laki-laki pengen poligami. Benar, Pak? Insya Allah. Nah, jawaban insya Allah. Masya Allah. Bu, itu fitrah. Dan fitrahnya laki-laki, fitrahnya perempuan, saat jelek-jeleknya suaminya, wis elek, ireng, beketeng, ya, itu tidak mau dipoligami. Itu fitrahnya wanita. Apalagi suaminya tampan. Waduh, tambah, Bu. Ya. Tambah digandoli sama jenengan. Ya, ini fitrah wanita sama laki-laki. Jadi tidak bisa kita memaksakan kehendak laki-laki nggak boleh poligami, kemudian wanita harus mau dipoligami, tidak bisa seperti itu. Karena sudah fitrahnya masing-masing. Cuma yang menjadi harapan kita kan bagaimana ketika poligami itu benar-benar terjadi, itu tidak sampai cerai. Itu yang harus kita harapan kita. Bagaimana kalau poligami benar-benar terjadi, rumah tangga kita tetap rukun, tidak terjadi perceraian, kan begitu. Nah, karena banyak sekarang ini karena poligami yang tidak betul, kemudian akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya yang menjadi kambing hitam itu adalah poligaminya, saya poligaminya, ya. Apalagi nanti yang jadi contoh poligami itu adalah tokoh. Ya. Itu kasihan bapaknya yang memoligami. Jadi begini ibu-ibu, walah mas, semua sampai katanya poligami. Itu loh ustadz itu poligami gagal, milih bojo sing enom apa meneh sampean. Ya. Nah, akhirnya suami ketika mau poligami, aduh, iya ya. Wong ustadz saja sudah gagal dalam poligami, apalagi saya. Nah, itu justru malah semakin memperkeruh tentang syariat poligami ini. Ya. Nah, jadi itu ibu, ya. Jadi fitrahnya laki-laki itu memang berpoligami, ya. Jadi apapun yang terjadi nanti, ya, maka kita berusaha untuk bersabar, ya, menenangkan diri kita dan berusaha untuk menerima takdir, ya, berusaha untuk menerima takdir, walaupun itu sangat pahit, yakin saya itu memang sangat pahit, gitu kan? Nah, tapi setidaknya, ya, ada beberapa tips. Nah, setidaknya, ya, barangkali bisa dicoba, ya, agar suami itu gak mudah poligami. Satu, ya, dapur, kasur, sumur itu harus Full. elegan. Ya, dapur, kasur, sumur. Apa maksudnya? Dapur itu kalau bisa istri itu pandai masak. Ya. Habis masak ini, besok masak itu, kemudian nanti urusan lagi bikin kue. Semua jenis macam kue dia bisa. Dapur nih, ya. Jadi hidungnya suami itu harus mencium sesuatu dari tangan istrinya. Dapur, sumur, ya. Jangan sampai pakaian suami, ya, pakaian suami itu lecek, lusuh, baunya tengi, ya, kayak seakan-akan nggak direken nabi bojonya, ya. Loh, betul ini. Ada suami-suami yang pakaiannya tuh lusuh, lecek, baunya apek, ya. Kemudian dia dikomentari, Mas, sampai ini kok kayak ngono kok tidak dibocorai. Ya, boleh, ada begitu. Ya, terus kemana istrinya? Ya, kemana istrinya? Itu juga perlu diperhatikan. Ya. Yang ketiga, kasur. Nah, ini kasur ini menduduki peringkat pertama. Ya, maaf ya, kita nggak bicara betul Pak. Masalah kasur ini kenapa jadi urutan pertama? Meskipun tidak segalanya ibu-ibu, ya. Urusan kasur ini tolong jangan sampai ibu-ibu itu lalai. Karena betapa banyak perceraian terjadi karena urusan kasur. Ya, urusan kasur. Ya. Banyak kisah kan? Ada seorang kepala daerah, ya. Kita tahu dengan kisah. Ganteng, duwe akeh, anggota DPR, ya. Kurang apa sih, Pak? Ya, kurang apa? Wajah tampan, ekonomi harta melimpah, ya. Jabatan oke. Tapi apa yang terjadi?
karena urusan kasur ini dia kurang, akhirnya dia selingkuh sama sopirnya. Ya, selingkuh sama sopirnya. Itu kejadian. Ya, kenapa? Karena urusan kasur, laki-laki urusan kasur. Ya. Maka jenengan para istri perhatikan urusan kasur yang suami. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza da'ar rajulu imra'atahu." Ketika ada seorang laki-laki suami memanggil wanita istrinya, ila firoshi, untuk ke atas kasurnya, fa'abat, tapi wanita ini menolak ya, la'anat hal fahuwa ghadban la'anat hal malaikata hatta tusbih. Kemudian membuat suaminya ini marah, maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi hari. Ya, hati-hati Bu. Riwayat yang kedua mengatakan Nabi, ya, idza da'ar rajulu imra'atahu, apabila seorang suami itu mengajak istrinya ke atas tempat tidur, maka penuhi ajakan itu meskipun alat tanur, di atas dapur. Ya. Tahu maksudnya di atas dapur? Ibu-ibu cekocet sambel, ya, colek, ulek-ulek nyambel nih, ya, nggak tahu ya. Terus ini suami pulang dari kerja, atau mungkin dia pulang dari safar, atau mungkin dia pulang dari rumah temannya. Lihat istrinya kok, aku nggak tahu ya, ini di dapurnya pakai baju apa ini. Membuat suaminya itu kepingin sama ibu, ya. Maka kata Nabi, maka tinggalkan sambelnya, kemudian penuhi ajakan suaminya. Tapi cuci dulu Bu tangannya. Ya. Nanti begini loh, kata Nabi disuruh penuhi, jangan nggak cuci jangan, ya, bolos nih ya, ya, jadi cuci dulu tangannya, pakai sabun, baru penuhi ajakan suami. Sampai begitu Nabi, ya. Meskipun istri dalam keadaan dia di dapur, penuhi ajakan suaminya, jangan ditolak, ya. Ustadz, suami itu minta tiap hari, saya capek, ya. Ya olahraga, ya minum suplemen, makan nutrisi biar jenengan nggak capek. Nek jenengan capek, ya, kemudian tidak melayani suaminya, ya jangan disalahkan. Kalau suaminya poligami, karena jenengan sudah kewalahan tidak mampu, ya, diikhlaskan saja. Ya, maaf loh, betul Pak. Banyak para istri itu ketika diajak itu malas-malasan, ya, alasan capek lah, alasan nggak mood, alasan ini dan itu, ya. Capek boleh, ya, kalau cuma sehari. Bahkan ada Pak, ya, istri bilang capek dipijeti sama suaminya, dipijeti dulu, ya, roto geger sampai ke bawah, ya, sudah, tapi tetap menolak, ya, tetap menolak. Nah, itu hati-hati, ya. Jadi sekali lagi itu barangkali ya tip yang sederhana agar suami itu tidak mudah untuk berpoligami. Dapur, kasur, sumurnya itu harus dipenuhi, ya, sesuai dengan kemampuan. Itu ya, kayaknya cukup. Pertanyaannya sudah jam 11 ya. Allah ta'ala bisawab. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan dan kesilapan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.